Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Fihri, NIM 62024111003, kelas PJKR 1D 2020, mata kuliah Anatomi Manusia, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf, neuron, yang berkumpul membentuk suatu berkas vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Selanjutnya, fungsi saraf. Yang pertama, menerima informasi berupa rangsangan yang diterima oleh indera tubuh. Yang kedua, memproses informasi yang diterima dan pengendali kerja organ tubuh. Yang ketiga, menghasilkan tanggapan atau memberikan respon terhadap informasi tersebut. Baiklah, selanjutnya struktur sel saraf neuron. Setiap neuron terdiri dari satu badan yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson atau neurit. Dendrit berfungsi menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Selanjutnya, terdapat tiga jenis sel saraf berdasarkan fungsi. Yang pertama, sel saraf sensorik, saraf aferen, berfungsi untuk mengantarkan rangsangan dari reseptor ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik atau saraf eferen, berfungsi mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Yang ketiga, sel saraf penghubung, merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Selanjutnya, berdasarkan letak kerjanya, sistem saraf terdiri atas tiga bagian, yaitu yang pertama sistem saraf pusat. Bagiannya otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi. Terdapat 12 pasang saraf serabut otak dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Yang ketiga, sistem saraf tidak sadar. Terdapat susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik. Di samping ini adalah gambaran dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur, antara lain denyut jantung, saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Selanjutnya, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah bagian dari sistem saraf yang mengkoordinasi kegiatan dari semua bagian tubuh. Sebagian besar sistem saraf ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Bersama-sama dengan sistem saraf perifer, memiliki peran fundamental dalam kontrol perilaku. Fungsi sistem saraf pusat yaitu mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, dan mulai dari mengatur pikiran, gerakan emosi, pernapasan,
denyut jantung, dan koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam. Selanjutnya, sistem saraf otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Organ ini merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak atau meninges dan tulang tengkorak serta terhubung ke saraf tulang belakang.